Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan dengan tema Mintalah Petunjuk Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 14. Namun saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, saya akan membaca mulai dari ayat 16 dan 17 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Sedemikian dahulu pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, pernah berkata demikian. Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tetapi bila engkau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah orang tersebut kekuasaan. Saudara, ketika Daud menjadi raja, namanya makin tersohor. Ia berhasil membangun kerjasama dengan kerajaan lain, membangun keluarga yang besar, dan bahkan mengalahkan musuh-musuhnya yang terutama itu adalah bangsa Filistin. Kalau misalnya kita memperhatikan juga 2 Samuel 5 ayat 11-25, kisah ini sepadanan dengan pembacaan Alkitab dari 1 Tawarik 14 yang kita baca barusan. Ada rangkuman peristiwa tentang Daud yang menjadi raja dan persoalan relasi Daud dengan orang Filistin. Penobatan Daud sebagai raja atas Israel yang bersatu merupakan sebuah ancaman bagi orang Filistin. Karena Daud itu pernah berada di tanah Filistin dan mengetahui seluk-beluk tanah Filistin. Jadi merupakan ancaman bagi orang Filistin kalau Daud itu menjadi raja. Oleh karena itu, orang Filistin langsung menyerang bahkan sebelum Daud merebut Yerusalem. Seperti pernyataan Abraham Lincoln tadi, karakter Daud memang diuji saat dia menjadi raja. Ternyata Daud tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki ketika membangun keluarga di Yerusalem. Hal itu tampak ketika ia mengambil Batsheba menjadi istrinya. Batsheba adalah istri Uria, perwira yang sangat setia kepada Daud, bahkan disebutkan dia adalah salah satu pahlawannya Daud. Namun Daud merancang situasi agar Uria itu mati di medan perang. Kejahatan Daud ini memancing amarah Tuhan. Bagaimana tidak, ia berpura-pura baik di depan semua orang. Ketika Uria itu mati di medan perang, ia mengambil istrinya yang sebagai janda lalu merawatnya. Mungkin orang-orang pada saat itu berkata, wah, Daud ini adalah orang yang sangat baik karena merawat janda. Padahal yang terjadi sesungguhnya dan yang berada di dalam balik hatinya itu adalah kebusukan dosa yang telah ia rancangkan di belakang semua orang. Tetapi Tuhan mengetahui hati Daud. Setelah diperingatkan Nabi Nathan, Daud menyesal dan bertobat. Dan dari Batsheba inilah lahir Salomo yang di kemudian hari menjadi raja menggantikan dia. Sekalipun Daud jatuh ke dalam dosa besar, ia tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ia menerima penghukuman Allah dan tidak membela dirinya. Ini semua menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Pengalaman hidup di tengah kekuasaan membuat Daud mengakui bahwa dirinya sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dalam konteks peperangan dengan orang Filistin, ia minta petunjuk Tuhan. 2 kali dia berperang, 2 kali ia diberi kemenangan. Maka dari itu, ketaatan kepada Tuhan dapat dilihat dari seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Apakah kita meminta petunjuk Tuhan dalam langkah hidup kita atau tidak? Yang pasti kita pernah mengambil salah langkah di dalam pilihan kita dan juga menyesal. Bisa diperkirakan saat kita lalai atau gagal, kita tidak meminta petunjuk Tuhan dalam perkara yang kita hadapi tersebut. Namun setinggi apapun posisi kita atau status kita, kita tetaplah manusia yang tidak maha kuasa dan bisa jatuh di dalam dosa.
Mungkin yang dahulu kita tidak punya apa-apa, lalu pada saat ini kita sudah memiliki harta yang berlimpah, kita sudah memiliki posisi yang tinggi. Masihkah hati kita itu sesungguhnya berpaut kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi pemimpin kita yang tertinggi di dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika Engkau memberikan firman-Mu kepada kami senantiasa diingatkan agar kami menempatkan Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan kami, menjadi pemimpin di atas kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kiranya kami boleh senantiasa tunduk di bawah Engkau. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang menolong proses pengudusan kehidupan kami dan memimpin juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.